Paling dramatis dari perubahan ini adalah peristiwa runtuhnya tembok Berlin di awal November di tahun yang sama. Hal ini dilihat sebagai lambang runtuhnya komunis ateis pada tanggal 22 Agustus tahun 1991. Tanggal ini juga berhubungan dengan Fatimah dan devosi kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Pada tanggal 13 Juli 1917, Bunda Maria juga memberitahukan rahasia itu, bagian ketiga yang terungkap pada Juni tahun 2000. Ini berkaitan dengan percobaan pembunuhan Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei tahun 1981 dan penganiayaan gereja pada abad ke-20. Pada tanggal 13 Agustus, anak-anak tersebut diculik, dipenjarakan oleh administrasi pemerintah setempat. Hal ini berarti mereka tidak dapat hadir di Cofradia pada tengah hari. Mereka dibebaskan pada tanggal 15 Agustus. Lalu beberapa hari setelah itu, Sang Bunda menampakkan diri kepada mereka di sebuah bukit di atas desa mereka, di sebuah tempat yang disebut Valinos. Bunda Maria mengulangi panggilannya untuk berdoa rosario setiap hari. Sebelum pergi, dia berkata dengan ekspresi sedih, "Berdoalah, berdoalah sungguh-sungguh, dan berkorbanlah untuk para pendosa, untuk banyak jiwa yang pergi ke neraka, sebab tidak ada yang berkorban untuk mereka." Pada 13 September, diperkirakan lebih dari 25.000 orang ikut hadir di Cofradia. Perawan suci menampakkan diri sore itu. Ia menekankan untuk terus berdoa rosario setiap hari dan memastikan bahwa akan terjadi sebuah mukjizat di bulan Oktober supaya mereka semua percaya cerita dari ketiga anak ini. Pada 13 Oktober, lebih dari 70.000 orang hadir di Cofradia. Hari itu hujan turun dengan derasnya, sehingga tanah di area itu menjadi seperti lautan lumpur. Pada tengah hari, Bunda Maria menampakkan diri sesuai yang ia janjikan. Dia berkata bahwa dialah Lady of the Rosary dan memerintah mereka untuk berdoa rosario setiap hari. Ia meminta agar sebuah kapel dibangun di lokasi ini sebagai penghormatan untuknya. Lalu dengan ekspresi sedih, ia berkata, "Janganlah lagi menghina Tuhan, karena ia sudah sangat tersinggung." Lalu ia membuka tangan dan membuat bayangan mereka di matahari. Ketika anak-anak sedang menikmati mukjizat matahari yang terkenal ini, hujan yang turun dengan deras mendadak berhenti. Tanah secara langsung menjadi kering. Dan ketika kerumunan orang-orang itu melihat ke langit, mereka melihat matahari secara menakjubkan terlihat memancarkan sinar berwarna-warni yang jatuh menerpa bumi. Koran terkemuka di Lisbon, O Século, kemudian menuliskan tentang bagaimana matahari menari di langit, bertentangan dengan semua hukum kosmik tata surya. Ilmu pengetahuan tidak sanggup menjelaskan bagaimana tiga anak kecil sederhana ini dapat meramalkan tempat, tanggal, dan waktu dari kejadian spektakuler ini. Dan sekarang ini, jutaan orang dari berbagai belahan dunia datang ke Cofradia, yaitu lapangan sanktuari Fatima ini. Tempat ini menjadi sangat ramai pada hari-hari perayaan khusus dari tanggal 13 Mei sampai ke 13 Oktober untuk ikut serta dalam banyak acara. Acara-acara yang ada di tempat ini, doa rosario di kapel penampakan, prosesi lilin, misa internasional. Lalu acara ini ditutup dengan prosesi perpisahan yang sangat terkenal pada tanggal 13 Oktober. Beberapa paus sudah mengunjungi Fatima sebagai tempat ziarah. Yang pertama adalah Paus Paulus ke-6 pada tahun 1967 pada peringatan yang ke-50 tahun. Santo Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1982, 1991, dan tahun 2000. Pada tahun 2010, Paus Benediktus ke-16 datang ke tempat ini.
Dan pada tahun 2017, perayaan 100 tahun Fatima dibuka oleh Paus Fransiskus. Basilika Rosario di Fatima selesai dibangun pada tahun 1953. Di dalamnya terdapat 15 altar, di mana masing-masing didedikasikan untuk misteri Rosario. Misteri kelima yang agung, penobatan Bunda sebagai Ratu Surga, seperti yang digambarkan di atas altar utama. Pada bagian kanan dari basilika terdapat makam Santo Francisco, di mana jasadnya dipindahkan ke sini pada tahun 1952. Lalu di bagian sisi lainnya terdapat makam Santa Jacinta yang dipindahkan pada tahun 1951. Di sebelah makam Santa Jacinta terdapat makam Suster Lucia yang meninggal pada tanggal 13 Februari tahun 2005 di usianya yang ke-97 tahun di Biara Karmel di Coimbra. Di atas depan Basilika Rosario terdapat patung setinggi 4 meter dari hati tak bernoda Bunda Maria yang terpahat dari marmer putih. Di lapangan sanctuary terdapat kran air Fatima di bawah patung emas dari hati suci Yesus. Di dekat kapel penampakan terdapat tempat menyalakan lilin. Di bagian ujung lapangan sanctuary di seberang Basilika Rosario terdapat basilika modern, The Most Holy Trinity. Basilika ini adalah salah satu yang terbesar di seluruh dunia dengan kapasitas 8.633 kursi. Basilika ini memiliki 13 pintu. Pintu masuk utama adalah pintu Kristus, dan 12 pintu lainnya masing-masing didedikasikan untuk setiap murid Yesus, yaitu ke-12 para rasul. Di bagian kiri dan kanan pintu utama terdapat 20 panel perunggu dengan ukiran misteri Rosario pada masing-masing panel. Bagian panel kaca di sebelah kanan dan kiri pintu utama terdapat 4 kalimat dari Alkitab yang mengacu kepada Tritunggal Maha Kudus yang telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Bagian dalam dari basilika juga kaya akan karya seni. Nilai utamanya adalah sebuah patung Kristus di atas salib berukuran yang sangat besar, terbuat dari perunggu dengan tinggi 5 meter dan digantung di atas salib berukuran 7 meter. Pada bagian belakang salib terdapat panel mosaik yang sangat menakjubkan, berlapiskan daun emas. Di bagian sebelah kiri dari domba tersebut terlihat sosok keindahan dari Bunda Maria bersama Santo Francisco, Jacinta di depannya, dan Suster Lucia di belakangnya. Pada bagian kanan dari altar utama terdapat patung hati tak bernoda Bunda Maria yang terbuat dari marmer setinggi 3 meter. Di dalam kaca pada bagian depan altar terdapat potongan batu yang sangat berharga, yaitu batu yang berasal dari makam Santo Petrus dan merupakan hadiah dari Yohanes Paulus II. Di dalam area Fatima modern terdapat banyak tempat yang mengingatkan kita akan kejadian-kejadian di Fatima. Gereja Paroki Fatima, di mana ketiga anak tersebut dibaptis. Di belakang altar ada lukisan yang mengingatkan kita kepada pesan-pesan di Fatima. Gereja ini juga memiliki patung Bunda Rosario yang terkenal yang dipercaya oleh